Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Mas Kai berniat menolong mereka, tapi aku mencegahnya karena melihat Dahlia sudah melayang ke arah jendela. Kami pun berlari ke arah hutan yang penuh dengan pepohonan tinggi besar. "Mau kemana kalian?" Dahlia mengejar kami. "Bro." Aku tersandung akar pohon. Dahlia meraih rambutku dan menariknya dengan kencang. "Ah, Mas!" teriakku. Mas Kai mencoba membantuku, namun tangan Dahlia lebih dulu meraih lehernya. "Kalian tidak akan bisa lari," ucap Dahlia lalu tertawa melengking. Kurai tangan Mas Kai lalu menatap wajahnya. Aku berdoa memohon pertolongan. Pertolongan itu pun datang, lagi-lagi dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. "Jangan ikut campur," teriak Dahlia sembari melepaskan tangannya. Mas Kai membantuku berdiri. Lalu kami berlari ke cahaya itu, cahaya yang begitu menyilaukan mata. Saat cahaya itu hilang, aku sudah ada di kamar. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Abbas yang ada di dekatku. Tak berselang lama setelah aku terbangun, Mas Kai membuka mata. Kemudian kami dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Dalam situasi sekarang ini, menginap di rumah sakit jauh lebih aman dibandingkan di rumah dinas. Bahkan Ustadz Abbas terpaksa menginap di kamar kami untuk memastikan kalau Dahlia tidak datang mengganggu. Keesokan paginya Pak Fadir datang membawa sarapan. Ia kemudian bercerita tentang alasan pelaku melakukan kejahatan ini. Semuanya berawal dari kejadian 4 tahun lalu. Desa mengalami kekeringan yang cukup parah. Warga pun melakukan protes pada perusahaan karena mereka menuduh kalau semua itu gara-gara perkebunan sawit. Cerita Pak Fadir. Waktu itu Pak Fadir masih menjadi asisten kebun sama Mas Kai. Perusahaan sudah berkali-kali melakukan diskusi dengan warga, bahkan membuat sumur air di belakang tempat. Namun warga malah meminta ganti rugi yang lebih besar. Perusahaan menolak tuntutan dari ganti rugi itu dan mulailah terjadi hal-hal janggal. Banyak pekerja yang tiba-tiba sakit, sempat juga terjadi kesurupan massal. Gangguan paling parah menimpa Pak Aldi dan keluarga yang ada pada saat itu menempati rumah dinas, ucap Pak Fadir. Setelah Pak Aldi meninggal dunia, saya diangkat menjadi manajer. Saya juga membuat keputusan yang kontroversial dengan mengangkat Pak Baim menjadi mandor, sambungnya. "Memangnya ada apa dengan Pak Baim, Pak?" tanyaku. "Dia adalah preman desa. Keputusan saya mengangkatnya untuk mengurangi konflik dari warga. Kami pun mulai memperkerjakan warga sekitar. Alhasil, gangguan yang dialami kerja pun mendadak hilang," balas Pak Fadir. Saya tidak menyangka kalau Baim memiliki rencana lain, berawal dari asisten kebun sebelum Pak Kai tiba-tiba mengundurkan diri. Ternyata itu ulah Baim, karena ia mengincar jabatannya. Iya, tapi sayang, kantor pusat malah mengirim Pak Kai ke sini sebagai gantinya, dan itu membuat Baim kesal, sambungnya. "Kenapa baru sekarang mereka melakukan aksinya? Kenapa harus menunggu 3 tahun? Kenapa tidak dari awal saja?" ucap Mas Kai. "Mereka menunggu kami lengah, membuat situasi seolah-olah aman. Sampai saya pun terpengaruh untuk meminta kamu tinggal di rumah dinas itu." "Seharusnya rumah itu untuk Bapak. Kenapa Bapak tidak tinggal di sana?" tanyaku. "Saya sudah punya rumah di dekat kantor. Saya melihat kalian berdua masih tinggal di kontrakan yang jauh dari kantor.
Saya langsung menyetujui ide Baim untuk meminta kalian tinggal di sana, balas Pak Fatir. Saya pikir rumah itu aman-aman saja. Ternyata rumah itu dihuni oleh sosok mengerikan seperti Dahlia, imbuhnya. Kalian terlalu mempercayai nenek tua itu, ucap Ustadz Abbas. Bu Asih, saut Mas Kai. Iya, saat pertama kali masuk rumah itu, saya sudah merasakan energi negatif yang cukup besar. Ternyata sumbernya berasal dari lonceng kecil yang digantung pintu itu. Lonceng itu sudah diberi mantra yang bisa membuat hubungan rumah tangga kalian hancur. Suaranya itu bisa merasuki jiwa dan pikiran, sehingga kalian akan sering mimpi buruk dan berpikiran negatif. Saat itulah Dahlia akan mulai masuk ke kehidupan kalian. Beruntung, mantra itu belum sempat membuat Kai tergila-gila sama Dahlia. Kalau sampai terjadi, bukan hanya jiwanya saja yang dibawa oleh Dahlia, nyawanya pun bisa melayang. Jelas Ustadz Abbas. Aku mengingat kejadian saat Dahlia merasuki tubuh ini. Semuanya bermula dari lonceng yang bergerak tak beraturan. Yang membuat heran, kenapa Mbok Asih malah menolongku? Apa itu caranya agar aku dan Mas Kai percaya padanya? Apa Bapak tahu alasannya Mbok Asih dan Pak Rohim melayangkan tuduhan pada Pak Baim? Tanya Mas Kai. Mereka ingin membuat kamu marah, lalu pergi ke mencari Baim sendirian. Beruntung kamu tidak melakukannya. Tapi sayangnya mereka tahu kalau semalam kamu berada di rumah sendirian. Iya, saya juga tidak bisa menduga kalau mereka akan berbuat jahat, Pak. Memang apa yang terjadi setelah panggilan video call terputus, Mas? Tanyaku. Kesalahan terbesar Mas adalah tidak mengunci pintu depan. Jadi Mas tidak tahu kalau ada orang masuk ke dalam rumah. Saat Mas keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Mbok Asih sudah ada di belakang. Ia meniupkan sesuatu ke wajah Mas. Setelah itu, Mas tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu, Mas sudah ada di kamar Dahlia dalam kondisi terikat. Kamu sangat beruntung Dahlia, belum melakukan sesuatu lebih jauh, ucap Ustadz Abbas. Apa dia masih mengincar Mas Kai? Tanyaku. Iya, dia tidak akan melepaskan incarannya begitu saja. Lalu, kami harus bagaimana? Tanya Mas Kai. Pak Abbas menoleh ke Pak Fatir, biar Fatir yang menjelaskan. Semalam, saya sudah menceritakan ke semua ini ke kantor pusat. Lalu kantor pusat memutuskan untuk memulangkan kamu ke Jakarta, ucap Pak Fatir. Pulang ke Jakarta? Apa saya dipecat? Mas Kai tampak terkejut. Tidak, kamu akan kembali kerja ke kantor pusat. Alhamdulillah, aku sangat senang bila Mas kembali ke Jakarta. Pergi jauh dari pulau ini adalah cara satu-satunya agar Dahlia berhenti mengejar kamu, ucap Ustadz Abbas. Kalau kamu sudah sehat, secepatnya bereskan barang-barang, mobil dan motor. Akan saya bantu kirim ke Jakarta, ucap Pak Fatir. Makasih banyak ya Pak, ucap Mas Kai dengan mata berkaca-kaca. Sungguh aku tak menduga Pak Fatir sebaik ini. Sama-sama Kai. Selang 2 hari kemudian kami pun pulang ke Jakarta. Setelah menempuh 5 jam perjalanan darat dan 4 jam perjalanan udara, kami tiba di Jakarta. Saat keluar dari bandara, Mas Kai langsung mencari taksi. Tujuan kami adalah rumah Mas Kai. Butuh waktu sekitar 3 jam hingga kami sampai di rumahnya. Mas Kai menekan bel. Pintu terbuka. Den Kai, Non Safira, Bi Ina, pembantu Mas Kai menyambut kedatangan kami. Kok ibu tidak bilang ya? Ibu juga tidak tahu, Bi, balas Mas Kai. Ibu ada? Ada di kamar. Bi Ina berlari ke kamar ibu. Bu, ada Den Kai sama Non Safira. Ibu terkejut melihat kami.
Vira, ia langsung memelukku. Kamu kok tidak bilang-bilang mau pulang? Mas Kai mendadak ingin pulang, Bu, balasku. Kai, ibu menoleh pada anak satu-satunya itu. Aku dipindahkan kerja di Jakarta lagi, Bu, balas Mas Kai. Alhamdulillah, akhirnya Bu bisa menemani Vira. Ibu sangat antusias. Untuk sementara aku tinggal di sini dulu, Bu, sampai kami dapat kontrakan. Ih, ini rumah kamu sendiri, Kai. Untuk apa ngontrak segala? Pokoknya kamu sama Vira tinggal di sini, titik. Tapi Bu, tidak ada tapi-tapian. Bi, tolong bersihkan kamar depan. Siap, Bu. Saut Bu Inah. Lalu ia berjalan ke kamar depan. Mulai detik ini, kami pun resmi tinggal di Jakarta. Sebulan berlalu, pasca perpindahan kami, aku mendapatkan kabar kalau Pak Baim, Pak Rohim, dan Bu Asih resmi ditahan polisi setelah kantor pusat melaporkan perbuatan mereka. Sampai sekarang kantor pusat masih melakukan pendekatan dengan warga agar kejadian ini tidak terulang, ucap Mas Kai sembari berbaring di atas tempat tidur dan menatap televisi. Kenapa Bu Ismi tidak dipenjara juga? Dia sekadar tahu dan membantu suaminya saja. Tetap saja itu salah, Mas. Ya, tapi Mas tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah jadi keputusan pihak polisi dan kantor pun tidak menuntutnya. Oh, ya udah kalau begitu. Sekarang lebih baik kita mengingat-ingat atau membahas kejadian itu, sayang. Iya, Mas. Itulah sahabat cerita dari Kuntilanak Kuning. Tamat ya. Ditunggu cerita selanjutnya.